Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Timur Timur Files, channel yang membicarakan khusus tentang sejarah Timur Timur dari berbagai sumber yang bukan kaleng-kaleng. Guys, bagi teman-teman dari Indonesia dan Timur Leste yang baru menemukan channel ini, langsung saja di subscribe ya. Tonton videonya sampai habis, di like, di komen, dan di share. Oke, langsung saja kita lihat ada apa kesempatan kali ini. Kita akan bahas apa? Oke, kita akan membahas sebuah buku. Buku karangan A. Winardi yang berjudul Satu Peluru Satu Musuh Jatuh, Tatang Koswara Sniper Kaliber Dunia. Beliau booming bener di media tahun 2014 tahun 2015, yaitu seorang sniper andalan TNI ya, yang terjun di salah satu medan perangnya itulah Timur Timur. Makanya dibahas di channel ini. Oke, kita akan lihat satu persatu. Sama seperti yang kemarin, kita membuat standar bahwa membahas buku itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah tentang isi buku, yang kedua komentar dari saya, yang ketiga adalah simpulannya. Oke, langsung saja kita ke bagian 1. Isi buku. Ini lihat yang sebelah kiri, tepat di belakang saya adalah bukunya. Itu dia. Ini gambar Tatang Koswara. Mungkin awal-awal dia bertugas ya, tahun 1977. Kalau kita lihat dari fisiknya, kalau dipegang itu enak ya, begini. Jadi nggak kebesaran, nggak kecilan, tapi enak dipegang. Gitu ya. Pas lah. Kemudian kertasnya itu kalau setelah dipegang itu ringan. Gitu ya. Halamannya nggak terlalu banyak, ada 186 ditambah yang depan, gitu ya, ada sekitar 19 halaman. Dan buku yang akan kita bahas ini, kita review ini, adalah buku cetakan ketiga tahun 2016. Kalau kalian bertanya tentang apa sih bukunya, bukunya ini tentang hidup Tatang Koswara ya, sniper Indonesia yang standarnya standar internasional, kelas dunia, dan di dalamnya juga dibahas tentang dunia sniper. Oke, seperti apa? Kita lihat slide yang berikutnya. Ini dia daftar isinya ya. Ini menarik daftar isinya ya. Pertama, saya akan lihat dari pengantar, 3 pengantar. Pertama adalah dari Legend Purnawirawan Ki Syahnakri. Mungkin dari hasil tulisan dia dulu yang berjudul The Untold Story, dia kemudian banyak setelah tahun dia menerbitkan buku itu banyak menjadi penulis-penulis pengantar gitu ya. Beliau mengatakan bahwa dia pun sebenarnya tidak tahu ada yang seperti ini, ada sniper di Timur-Timur tugaskan, tidak tahu kenapa, karena sniper itu dia rahasia, top secret gitu ya. Tapi kemudian dia menganggap bahwa ini akan memperkaya hasanah pengetahuan tentang kemiliteran Indonesia juga ya. Ada rasa bangga di dalamnya. Yang kemudian tentang sambutan Tatang Koswara, dia menulis ini sebelum dia wafat ya. Dia merasa berterima kasih, senang gitu ya, kisahnya ini dibukukan, dan berharap ini akan jadi penyemangat gitu bagi generasi-generasi berikutnya di TNI. Dan yang berikutnya adalah pengantar dari penulis. Dia bercerita tentang apa itu sniper, bagaimana Tatang Koswara, dan secara keseluruhan sniper dunia ya. Mengalir saja tulisannya. Nah, buku ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang Tatang Koswara. Jadi dari buku ini bagian pertama saya melihat ini seperti semacam biografi singkat lah, ya. Kemudian diceritakan awalnya dia ada bukan orang baru ya, karena di dalam diri dia itu mengalir darah sniper ya. Kemudian yang kedua itu adalah dia digembleng itu, bagaimana dia menjadi seorang prajurit sniper yang kemudian hasilnya ya diceritakan di dalam buku ini ya. Yang ketiga, ini kisah pertempuran Tatang Koswara. Di bagian ini sebenarnya adalah bagian yang saya bahas ya nanti di part berikutnya, yaitu di bagian komentar, karena ini adalah bisa dibilang satu-satunya bahasan di buku ini yang sesuai dengan channel saya ini.
Yang keempat ada teknik sniper ala Tatang, diceritakan, kemudian tentang berikutnya tentang ilmu snipernya, alat bantu malam ya karya sniper, alat bantu tembak malam karya sniper. Jadi memang dia memiliki teropong pagi, siang, malam yang bisa menembus berbagai medan, itu artinya terlihat ya. Yang berikutnya adalah resiko seorang sniper. Ya, ini dia akan di sini nanti disebutkan dari 50 butir yang dibawa yang dipelajari dari standarnya Amerika ya. Green Beret itu. Jadi 49 buat nembak musuh, yang satu peluru itu buat diri dia. Nah, ini antisipasi kalau nanti ditemukan oleh musuh daripada nanti akan diberita apa namanya di otak-atik gitu ya. Artinya informasinya diambil dari si Tatang atau sniper secara umum itu digunakan untuk bunuh diri. Ya, lebih baik mati ya. Senjatanya dihancurkan dan semuanya bunuh diri. Karena itu cara terbaik ya, untuk selesainya seorang sniper kalau dia tertangkap atau sedang dikejar gitu ya. Itu adalah risiko-risikonya. Kemudian dia bicara tentang naluri bisnis seorang sniper. Ini diceritakan setelah Tatang Koswara itu pensiun ya tahun 94 sampai dia meninggal dunia. Yang kemudian yang terakhir itu adalah kita lihat di sini adalah perginya seorang sniper sejati. Jadi di televisi swasta itu terlihat bagaimana setelah bercerita Tatang Koswara terjatuh kemudian dibawa ke rumah sakit karena dia memang memiliki sejarah penyakit jantung gitu ya. Dan yang bagian kedua ini adalah bisa dibilang full tentang sniper dunia. Walaupun disisipkan ada tentang Tatang Koswara di dalamnya ya. Dia bercerita tentang sejarahnya dari mulai sebenarnya itu adalah olahraga, kemudian jadi serius digunakan untuk peperangan, kemudian dia menceritakan tokoh-tokohnya sniper dunia. Haya itu yang paling terkenal dari Finlandia ya, yang menyelesaikan 500 lebih ya target-targetnya ketika dia bertempur dengan musuh. Jadi menarik dia itu tidak menggunakan alat canggih seperti sekarang gitu ya. Dia hanya menggunakan senjata yang memang ketika itu standar sniper tapi tidak sedemikian rupa seperti yang ada teropong yang keren sebagainya. Dia lebih banyak kekuatan yang sifatnya kemampuan pribadi ya. Gitu. Yang berikutnya adalah diceritakan senjata-senjatanya. Ya, Indonesia juga punya senjata sniper ya, yang nanti akan dibahas berikutnya. Dan yang terakhir adalah epilog dari seorang kolonel infanteri Imam Budiman ya. Poinnya sederhana bahwa dengan kehebatan, dengan keberfungsian sniper, Indonesia itu memang membutuhkan sekolah khusus sniper. Walaupun di beberapa kesatuan itu sudah ada ya. Tapi dia memang harus khusus gitu. Dia melihat di beberapa negara memang dia memiliki sekolah khusus, misalnya seperti di Amerika, kemudian di Rusia, di Jerman, di Inggris, di Perancis, mereka khusus angkatan bersenjatanya itu di berbagai matra ya. Dia ada khusus sekolahnya, sekolah untuk sniper. Yaitu isi bukunya. Kita akan lihat di dalamnya ada apa lagi. Nah, ini dia. Ini menjadi tanda kutip isi isi senjata lah yang dipakai oleh Tatang Koswara ya, itu namanya Winchester 70. Nah ini dia, kalau tidak salah ini senjata oke punya ya, yang banyak digunakan oleh sniper dunia sampai tahun 70-80-an ya. Itu udah keren banget itu loh. Nah, ini tentang kisah Tatang Koswara dari lahir sampai terakhir hidupnya. Yang ini senjata dia yang dibuat semacam profilnya gitu ya. Ini adalah isi buku di dalamnya. Jadi jarang buku itu ada berapa lembar nih, 1, 2, 3 yang memanjang, yang isinya adalah seperti ini. Semacam biografi sederhana, profil atau data diri. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini fotonya. Nah, ini juga sekolah nih. Ini sekolah, coba saya lihat lagi.
Ini di sebuah kesatuan ya. Ini hasil kamuflase dia, pakaian standar snipernya sedang parade setelah selesai sekolah ya, sekolah sniper tapi bukan khusus di luar ini ya, di luar kesatuannya. Jadi kesatuannya itu membuat sendiri gitu, karena dari sebuah operasi, dari dalam suatu mungkin datasemen kali ya, itu ada 2 sniper. Jadi ini adalah tatang koswara ketika dia beroperasi di daerah timur-timur, tapi bukan dalam hal ini ya, dia turun ikut berperang bisa jadi, atau mungkin hanya pose saja sebelum memakai pakaian kamuflase. Ini adalah tokoh sentral di dalam buku ini, Tatang Koswara, sniper kelas dunia. Kita masuk ke bagian kedua tentang komentar. Ini adalah pemikiran saya, komentar dari saya yang menukil dari buku tentang sniper ini. Oke, kita lanjut ya. Setelah saya baca-baca bukunya ini, bahasanya enak ketika dibaca, mengalir gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya mudah dipahami gitu ya. Dan buku ini full ini deskripsi, yang menceritakan cerita tentang ini begini, ini begitu, ini begitu, ini begini gitu ya. Full deskripsi tentang cakrawala dunia sniper ya. Kalau di Indonesia menyebut penembak runduk, yang mungkin bisa dibilang Indonesia dan internasional yang diceritakan seperti apa. Penulis ini rasa-rasanya memahami benar gitu tentang dunia sniper. Ya. Berikutnya, menurut saya buku ini yang bercerita tentang Tatang Koswara, juga kisah sniper di negara lain. Yang di negara lain ini apa yang dibicarakan? Semuanya ada tentang sejarahnya, kemudian dia ceritakan sniper terbaik dunia gitu ya, dari yang masih hidup sampai yang meninggal dunia gitu. Seperti apa sejarahnya, yang tadi dibilang di awal, awalnya sebagai sebuah olahraga, tapi kemudian menjadi tanda kutip jadi senjata mematikan militer gitu ya. Kemudian diceritakan tentang sekolah sniper, tadi saya sebutkan, penting itu. Jadi negara ini butuh sekolah sniper. Nanti yang hasilnya itu dimasukkan ke berbagai matra gitu. Bagaimana strateginya diceritakan juga di perjalanan teknologi senjata sniper yang dari tahun Perang Dunia Pertama sampai yang terkini gitu ya, dan berbagai serba-serbinya ya. Buku ini itu seakan-akan dibelah 2 gitu ya. Bagian pertama 50%-nya tentang Tatang Koswara, 50%-nya tentang sniper dunia gitu ya. Jadi dibagi 2 gitu, 50 diparung gitu ya. Jadi bahkan buku ini terkesannya mendompleng gitu ya. Ketenaran sniper kebanggaan TNI ya, Tatang Koswara, yang kisahnya itu mencuat ke publik setelah 25 tahun disimpan di dalam dirinya. Kenapa disimpan? Karena sniper itu adalah salah satu organ militer yang sangat rahasia gitu ya. Jadi ketika terekspos ke publik itu benar-benar ramai 2014 2015, dan buku ini keluarnya 2016, rasa-rasanya itu kesannya itu menurut saya mendompleng ketenaran Tatang Koswara ini. Berikutnya ini berbeda dari beberapa buku yang saya baca. Biasanya kalau buku itu di depan tujuan buku ini adalah untuk ini. Saya contohkan misalnya Wiranto, untuk bukan membela diri buku ini, tapi untuk memberikan kebenaran, ya, meluruskan opini yang negatif. Seperti juga bukunya Kiki Sanakri juga gitu, dan beberapa buku lainnya. Tapi yang ini agak beda, ya. Buku ini tidak memiliki tujuan yang tadi jelas ya, atau target yang biasanya diuraikan oleh penulis di awal-awal lembar buku. Jadi ketika pengantar penulis itu tidak menemukan kata-kata ini maunya kemana buku ini gitu ya. Namun soal target buku itu sepertinya tujuannya itu terlihat remang-remang di bagian belakang cover. Jadi cover itu lingkaran, setengahnya dibagi 2, yang atas tentang Tatang Koswara penjelasannya secara ringkas tentunya, yang satu lagi sniper dunia gitu. Di atasnya dibuka dengan kata-kata buku ini bercerita tentang Tatang Koswara. Oh, maksudnya bercerita gitu loh. Nah, ini tidak di depan tapi di belakang gitu. Jadi kalau kita baca buku dari depan, saya baca ini tujuannya apa sih buku ini mau ngapain gitu loh.
Kan ada yang buku untuk membela diri, untuk mengcounter, untuk menjelaskan, untuk membuat jernih, untuk supaya pada tahu, untuk menentang dan sebagainya gitu. Justru buku ini tidak ada yang seperti itu di depan, tapi justru di belakangnya seakan malu-malu atau apalah istilahnya. Jadi saya nyebutnya seperti tujuan karena tidak diceritakan maksudnya apa gitu. Nah, itu pendapat saya. Kalau berbeda ya nggak apa-apa. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ya ini tadi ya bercerita tentang tas suara kita lihat ya. Nah, itu pendapat yang ini nggak ada tujuannya. Ini kok sepertinya begini-begini. Namun bisa jadi nih ya, bagi sebagian orang buku ini memiliki daya tarik sendiri gitu ya. Ketika mau beli buku, niatnya beli buku ini karena ingin tahu siapa sih Tatang Koswara. Tapi setelah baca buku ini, ternyata di dalamnya ada pengetahuan yang luas lagi ya, yang cukup lengkap gitu ya. Tentang apa? Tentang sniper dunia. Yang tadinya kita awalnya pengen baca cuma Tatang Koswara, ternyata di dalamnya itu ada tentang sebuah pengetahuan yang luas tentang sniper itu, bahkan di tingkat dunia gitu ya. Sejarahnya, bagaimana senjatanya, bagaimana strateginya, ternyata setelah dibaca ada isi di dalamnya. Sehingga pengetahuan si pembaca yang tadinya cuma hanya ingin tahu Tatang Koswara di Indonesia, tapi di dalam buku itu ternyata lebih luas lagi. Ya bisa jadi seperti itu penafsirannya ketika orang baca buku ini ya. Nah, ini akan kita bahas tentang buku yang tadi itu. Ini lengkapnya itu ada di halaman 23 sampai 43 gitu ya. Yaitu kisah pertempuran tentang Koswara khususnya yang di Timur-Timur ya. Ini yang akan bisa berkaitan erat dengan channel ini ya. Dia pertama kali masuk kolam ya. Masuk kolam itu tempat bertempur lah kira-kira lawan musuh ya. Itu tahun 1977 ya. Sebelum 1977 dia masih proses belajar ya di beberapa tempat. Yang salah satunya yang disebut-sebut itu adalah di Indonesia dengan mendatangkan pelatih-pelatih dari Green Beret ya. Dia sampai di Timur-Timur tahun 1977, tepatnya di Los Palos. Los Palos itu bisa dibilang basisnya Fretilin ya, atau Valintil. Fretilin kan partainya sayap militer atau Valintil ya. Namun sebelum tahun 1977 ya, di setahun sebelumnya mungkin atau beberapa bulan kuliah sebelumnya, tahun 1976 Los Palos itu dikuasai TNI dalam waktu 2 hari. Penyerangan kilat dengan berbagai strategi, akhirnya Los Palos itu dikuasai. Nah, ini menariknya, jadi di markasnya Fretilin itu ditemukan buku taktik gerilya karangan Jenderal Ahana Nasution. Kita tahu bahwa buku ini banyak dipakai oleh mereka yang ingin bertarung, berperang dengan cara gerilya, dan memang sudah terbukti keampuhannya ketika kita melawan Belanda tahun 1945 sampai 1949 ya. Ternyata di markas Fretilin itu ada gitu loh. Nah, setelah ditemukan itu, komandan lapangan TNI menyadari, wah ini perang nggak akan berlangsung cepat, ini akan berlangsung lambat, atau lama ya, akan terus lama. Kenapa? Karena Fretilin sesungguhnya dia telah mempersiapkan sebuah rancangan perang gerilya. Gitu ya. Ketika perang Indonesia, wah sepertinya dia akan ngomong sepertinya kita nggak bisa head to head seperti negara yang besar dengan melawan negara besar, tapi kita sedikit, kita harus lari ke hutan dan kita akan berperang di sana gitu kan. Kita akan bergerilya. Itu tafsiran yang terlihat dari tulisan tentang ditemukannya buku tentang teknik gerilya karangan orang Indonesia, yaitu Jenderal Ahana Nasution. Nah, untuk pertama kalinya Tatang Koswara ini tahun 1977 itu meletuskan ya Manchester 70-nya itu, senjata standarnya dia dibawa kemana-mana saat melakukan berbagai operasi di Los Palos Utara dari Laut Thames. Dia untuk pertama kalinya menjungkahkan seorang pasukan ya, personel pasukan Fretilin ya, untuk pertama kalinya ya. Dan pada masa itu kondisi peperangan itu bisa dibilang sulit dalam menghadapi Fretilin. Kenapa? Nih, bayangkan saya datanya. Dari 23 November 76 sampai Februari 1977. Jadi
November, Desember, Januari, Februari. November ya. November, Desember, Januari, Februari. 3 bulan itu TNI ketika itu dia kehilangan 2094 personilnya. 3 bulan. 3 bulan itu 2094. Mereka dididik dengan sekuat tenaga tapi hilang di sana. Ya itulah perang gitu ya. Nah, kemudian setelah di Los Palos, dia kemudian dilempar lagi kembali. Kan tadi kan wilayah sebelah timur ya. Nah, kemudian dia kembali ke daerah Dili. Nah, itu daerah sebelah barat. Tapi di situ ada komplek Remexio. Nah, sebuah komplek yang bisa dibilang dalam sejarah militer Indonesia sebagai kuburannya pasukan TNI ya. Karena di situ kekuatan Fretilin bisa dibilang basis terkuat. Di situ ada pentolannya yang sangat dicari-cari yaitu Niccolò Lobato ya. Remexio itu tempatnya bergunung-gunung ya, berdasarkan buku. Saya pun juga belum di sana gitu. Mungkin suatu hari nanti. Bergunung-gunung itu lokasinya 30 meter dari 30 kilometer, bukan meter. 30 kilometer dari kota Dili. Di buku ini disebutkan tuh Remexio itu ada di belakang Dili gitu ya. Jadi kota Dili di belakang itu ada gunung-gunung. Nah, disitulah tempatnya. Itu tempat yang dikenal sebagai kuburannya pasukan TNI. Kemudian apa yang dilakukan dan si Tatang Koswara gitu ya di situ. Nah, dijelaskan juga bahwa pasukan TNI untuk merebut Remexio dan Aliu itu dia bertempur di sepanjang Sungai Luis ya 6 hari dari 24 Desember sampai 30 Desember. Ini masa-masa sulitnya yang tadi dari November 76 sampai Februari 1977 gitu ya. Selama 6 hari itu 94 prajurit TNI mati. 94 nyaris hampir 100 ya. Kemudian ketika pertempuran itu berakhir 10 Januari 1976 ya 10 Januari 1976 itu TNI yang meninggal itu mencapai 321 orang. Jadi itu sama bobotnya dengan satu detasemen pasukan. Banyak banget ya. Nah, di Remexio ini tadi Lata ngapain? Dia menjadi sniper yang benar-benar bisa dibilang merubah gitu. Merubah alur perangnya, merubah sejarahnya itu ya. Dia confirm kill gitu ya. Itu ada sekitar 41 ya. Di sini tuliskan 49 musuh pengakuannya, 49 musuh. Jadi memang antara tulisan standar ya sana ya confirm kill dengan yang dilakukan oleh Tatang Kaswara memang seringkali berbeda. Tatang Kaswara menyebut lebih dari 100. Memang salah satu kekurangannya dia tidak pernah menulis. Nah, sebanyak apa yang dikonfirm kill-nya itu berdasarkan cerita Ginting ya, spoternya pendukungnya yang selalu ikut berdua dengan Tatang Kaswara. Kebetulan dia pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Di sini disebutkan setidaknya Tatang Kaswara itu merobohkan 49 musuh palintil ya. Nah, itu dari mana? Dari Ginting, spoternya. Dia menyaksikan sendiri bagaimana komandan musuh ya. Ini contohnya saja ada 2 ya. Komandan musuh lagi sibuk di atas kudanya. Ayo ke sana, ayo ke sini, memerintah begini-begini. Tentunya jatuh. Prak. Karena apa? Karena kena sniper si Tatang Koswara di kepalanya langsung jatuh. Kaget si Ginting itu. Kemudian contoh yang kedua adalah setelah kejadian ini di kontak itu ada salah satu prajuritnya untuk memberitahu tahu-tahu apalah gitu ya kan karena kan jauh ya sekitar 900 sampai 900 meteran ya mengontak, kemudian ketika dikontak langsung dengan terpaksa ditembak lagi sama Tatang Koswara kena dada tembus ke belakang karena dia emang cerdas ya karena dia memegang radio dia ingin menghabisi radionya juga sekalian orangnya gitu ya. Ketika ini terjadi, wah langsung situasinya chaos mereka. Jadi disorganisasi. Jadi mereka menembak kemana saja karena bingung musuhnya nggak ketahuan dan Tatang Koswara yang bersembunyi di celah tebing itu tidak terdeteksi sama sekali ya. Gitu ya. Keren lah pokoknya. Jadi kita wih mantap.
Kemudian setelah di Remexio yang sukses itu ya, Remexio yang sukses, ceritanya sukses besar lah kira-kira begitu. Kemudian dia ikut juga perburuan Lobato yang kemudian meninggal ya. Dia perutnya terkena. Ada beberapa versi yang mungkin di kesempatan berikutnya saya akan bahas. Kemudian beberapa operasi Timur Timur hingga pertengahan tahun 80-an gitu ya. Karena setelah 80-an dia sudah bagus ya, udah banyak makan asam garam, kemudian dia dijadikan pelatih gitu ya. Terus sampai akhir hayatnya. Itu ya. Pernah Tatang Koswara itu ketika dia berperang, kemudian ada musuh yang terkena, nah itu posisinya terlihat gitu ya, dia ditembak, dibom sebagainya, dia diam saja gitu. Nah, dia tidak kena tembak, tapi pantulannya itu yang kena pohon, kena betisnya. Diceritakan sedemikian rupa ketika kena betisnya dia diam saja gitu ya. Karena memang standar gitu, diam, jangan melawan, karena kalau melawan dia akan ketahuan, diam saja. Lama kelamaan berdarah, dia khawatirnya nanti ceceran darah itu akan sampai ke dia gitu loh. Jadi dikejar dianya, akhirnya dioperasi sendiri pakai peralatan sederhana. Kalau udah salah semacam gunting kuku ya, ditarik, kemudian dibuat si perban dan diberikan betadin dibilang gitu ya, kemudian dia lari, anting darahnya tidak berceceran gitu. Ada juga strategi jitu yang dibuat Tatang Koswara, dia kan orang Bandung ya, yang biasa kental dengan sepatu kulit gitu ya. Dia buat menarik. Jadi sepatunya dibuatnya itu tapaknya itu tidak standar yang lurus biasa ya, tapi tapaknya terbalik. Jadi sebenarnya ini untuk mengecoh ya, untuk membuat tipuan. Ya pernah lah gitu dia dikejar-kejar oleh 5 orang pretelin. Ya dia sempat ketahuan, akhirnya dia lari ke arah sana misalnya. Gitu. Tapi dia musuhnya itu bukan ke arah sana, dia malah ke arah sini sebaliknya. Karena dia tahu bahwa itu tipuan, kemudian dia langsung lompat dan dia musuhnya itu lari arahnya berlawanan, akhirnya nggak ketemu gitu loh. Nah, ini nanti dia bilang saya tidak pernah mendapatkan ini di mana-mana di ilmu dari Amerika sebagian tidak, tapi dia buat semacam kreasinya sendiri ya. Sepatu tapi tapaknya terbalik. Itu menarik benar itu ya untuk mengecoh musuh. Kemudian setelah pertempuran ya, yang terjadi sampai hingga tahun 80-an, dia kemudian pensiun tahun 94 ya. Nah, awalnya dia bisnis kulit, kemudian dia berubah menambang emas. Ya, ini menarik. Jadi sebelum melakukan menambang emas ini ternyata dia main cepet-cepetan gitu dengan orang bule ketika itu yang berasal dari Australia. Akhirnya orang bule itu ditemui ya Tatang Koswara, kemudian tanda kutip disebut dengan bahasa militer. Akhirnya si orang Australia itu tidak pernah datang lagi ke daerah tersebut. Daerah tersebut itu diketahui oleh orang Australia tentunya, dan Tatang Koswara bahwa itu banyak mengandung emas. Dia tahu begitu karena memang dia pandai navigasi, pandai tentang membaca situasi, dan ini menjadi tempat yang baik untuk menambang emas, sehingga teman-temannya dan orang situ diberdayakan gitu ya. Nah, selain tentang bisnisnya Tatang Koswara ini untuk menyambung hidupnya di masa-masa pensiun, dia tetap diperbantukan loh sebagai evaluator atau penguji senjata. Ya, senjata yang baru terutama tentang sniper itu produk pindad gitu ya. Jadi produk pindad punya begini, dia yang coba gitu ya. Dan produk pindad itu sebenarnya ya itu diambil dari percampuran 2 senjata yang sangat fenomenal itu. Tadi satu Mauser yang merupakan senjata snipernya dari Fretelin yang diambil itu ya. Setelah perang kita bisa merampasnya, kemudian tanda kutip dikawinkan dengan Winchester 70, hasilnya menjadi sniper produk senjata Indonesia di Pindad, dan itu yang nyoba itu pertama-tama itu adalah Tatang Koswara gitu ya. Jadi semacam dia evaluator atau penguji senjata baru lah gitu ya. Nah, selain itu juga dia menjadi pelatih sniper hingga sampai akhir hayatnya ya. Nah, karena dia meninggal 3 Maret tahun 2015 itu ya. Disebutkan di situ salah satu yang dilatih dia adalah prajurit komando ya. Saya tidak tahu ini apakah Kopassus atau Raider gitu ya. Nah, pokoknya pasukan-pasukan yang memang khusus diterjunkan untuk misi-misi yang sedemikian rupa rahasia kira-kira begitu, dan
kualifikasinya harus memiliki kualifikasi sniper gitu ya. Nah, itu tertutup rapat. Baru pada tahun 2014-2015 itu mulai mencuat tuh Tatang Koswara, sniper dunia sebagainya, hingga dia diundang di sebuah acara televisi swasta, wawancara gitu ya, sampai kemudian dia meninggal di situ kena serangan jantung ya. Nah, 2014-2015 begitu. Nah, 6 bulan setelah Tatang wafat, itu 6 bulan setelah dari tanggal 3 Maret buku ini terbit. Ya. Kalau dilihat dari manajemen pemasaran kayaknya pas banget ini timingnya gitu ya. Makanya tadi saya beranggapan ini seperti mendompleng ketenaran dari Tatang Koswara ya pendapat saya. Atau ini merupakan bisa jadi bentuk kecerdasan dalam memahami pangsa pasar untuk sebuah terbitnya buku. Kita lihat yang berikutnya. Bagian ketiga, simpulan. Ini bagian terakhir, kita akan lihat simpulan yang saya buat. Yang pertama ya, buku ini mampu memberikan pengetahuan baru bagi banyak pembaca Indonesia, karena sebenarnya buku sniper itu di Indonesia bisa terbilang sedikit, terutama yang berbahasa Indonesia yang ditulis oleh orang Indonesia. Jadi ketika kita membaca itu bisa mendapat pengetahuan baru ya, kayak saya ini gitu ya, setelah baca kayak gini gitu ya. Karena ini pakai bahasa Indonesia banyak orang bisa tahu ya. Ini kontribusi positif ya. Jadi buku ini memberikan pengetahuan baru. Mungkin orang yang berbahasa sebagainya sudah tahu seperti ini tentang sniper dunia, tapi setelah ada bukunya Winardi ini, dia memberikan dampak positif yang memberikan pengetahuan baru tentang sniper. Ya. Untuk Tatang Koswara, di dalam buku ini saya memberi simpulan bahwa tidak cukup ya tentang Tatang Koswara. Saya yakin benar karena memang tidak cukup detail gitu ya tentang operasi-operasinya. Saya kira ini dapat dimaklumi karena sebenarnya sniper Tatang Koswara dia mampu menjaga rahasia selama 25 tahun gitu ya. Karena ini tergolong top secret atau super rahasia. Makanya setelah saya baca, kok saya merasa ini kurang detail deh perang-perangnya gitu ya. Kalau kita bayangkan atau bandingkan dengan buku-buku tentang Timur Timur yang begitu detail, ini tidak ada seberapanya gitu. Apalagi menyangkut sniper kan harus detail, tapi saya lihat kayak kurang detailnya, harus diakui ya gitu ya. Karena apa? Karena sedemikian rahasianya sebenarnya pimpinan-pimpinan yang mengetahui proses ini harusnya itu juga diajak wawancara atau dimintai datanya untuk memberikan gambaran yang sebenarnya yang sebenarnya terjadi ketika di lapangan si sniper tersebut, dan tentunya spotternya terutama. Karena dia melihat sendiri bagaimana prosesnya, tegangnya, kebanggaannya, kesenangannya, dan seterusnya ketika menjadi spotter atau pembantu yang memang benar-benar memperhatikan secara detail proses yang dilakukan oleh sniper Tatang Koswara, gitu ya. Sehingga nanti kata-kata belum cukup detailnya itu bisa hilang. Itu yang seharusnya terjadi. Berikutnya, di luar itu yang tadi, ini harus diakui bahwa buku ini layak menjadi pengantar ya dalam mengetahui sekaligus memahami cakrawala sniper Indonesia dan dunia. Cukup untuk menjadi pengantar ya. Dan juga saya harus jujur juga bahwa buku ini saya rekomendasikan ya bagi mereka yang gemar dengan dunia militer dan sejarah. Kenapa? Karena ketika kita membaca buku ini bahasanya enak, narasinya bagus, sehingga ketika kita membaca kita seakan-akan masuk ke dalamnya gitu loh. Kita bisa menjadi bagaimana merasakan sniper itu ketika berperang seperti apa. Ini kalau saya baca feel-nya kena di sini. Cuma sayangnya kurang detail. Kalau udah detail udah asik banget ini buku ya. Tapi apapun itu saya berterima kasih karena saya yang tidak tahu tentang sniper setelah baca buku ini menjadi tahu sniper gitu ya. Walaupun tentang di Timur-Timur itu harus digali kembali, harus membutuhkan detail yang lebih lengkap lagi. Saya kira cukup ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan book review atau bahas buku tentang cerita Tatang Koswara, seorang sniper Indonesia yang berkelas dunia, yang sampai 25 tahun mampu merahasiakannya gitu ya.
Makanya dengan kerahasiaan itu cerita-cerita dia tanda kutip seringkali bolong, kosong gitu ya, yang tidak dapat diceritakan secara detail karena sebenarnya kalau bicara tentang sniper itu harus ada 3 cerita dari sniper itu sendiri, dari spotter dan dari pimpinannya yang hanya mengetahui kasus tentang sniper tersebut karena begitu rahasianya tentang keberadaan sniper bahkan sampai detail target ataupun operasinya hanya pimpinannya saja yang tahu gitu ya. Apakah itu kolonel atau itu adalah jenderal gitu ya. Jadi memang top secret. Terlepas dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada A. Winardi atas bukunya. Bukunya ini rekomendasi bagi mereka yang suka dengan dunia militer dan ketika membaca kita bisa masuk ke alam dunia sniper ketika berperang. Terima kasih semuanya teman-teman dari Indonesia dan dari Timur atau Timur Leste. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Obrigado. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.